Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agnes Bukti dengan NPM 1911090034 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya gravitasi antara dua massa, hukum kuadrat terbalik, dan gerak jatuh bebas. Berikut penjelasan materinya. Besarnya gaya gravitasi antara dua massa yang berjarak tertentu satu sama lain, yaitu berbanding lurus dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, gaya tarik antara partikel-partikel bermassa tersebut inilah yang disebut dengan gaya gravitasi. Seperti pada gaya tarik antara matahari dan bumi, menurut Isaac Newton dan Kepler, mereka mengemukakan bahwa teori antara planet satu dengan planet lain atau antara matahari dengan planet memiliki gaya tarik-menarik pada daerah sekitar gaya gravitasi antara dua benda dengan massa M1 dan M2 itu terdapat ruang yang dipengaruhi oleh gaya tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan medan gravitasi, di mana besarnya sama dengan gaya gravitasi setiap satuan massa. Dua benda yang bermassa M1, M2 itu mempunyai jarak antara pusat massanya, yaitu dilambangkan dengan huruf R. Kedua benda saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yang dilambangkan dengan huruf F, yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa dengan besar gaya gravitasi. Maka dapat ditarik rumus, yaitu F9G dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2, di mana F itu adalah gaya gravitasi dengan satuannya Newton, dan M1 sebagai massa benda pertama satuan kilogram, dan M2 sebagai massa benda kedua satuannya kilogram. Dan R adalah jarak antara pusat massa kedua benda dengan satuan meter, dan G adalah konstanta gravitasi umum dengan nilai 6,673 dikali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Kita tahu bahwa Isaac Newton adalah ilmuwan yang penasaran dengan persoalan gravitasi. Sebelumnya, ia telah meneliti tentang gerak benda angkasa, terutama planet dan bulan. Nah, kemudian suatu hari Newton melihat apel jatuh dari pohonnya ketika ia sedang bersantai di halaman rumahnya. Kemudian Newton meneliti lebih jauh dalam pemikirannya. Dia mengatakan apel yang jatuh itu terjadi akibat adanya tarikan dari bumi. Ia menghubungkan dengan banyak hal yang mempengaruhi gaya gravitasi, yakni massa benda M dan jarak atau R antara benda yang saling berinteraksi. Kemudian, analisa Newton akhirnya memunculkan sebuah hukum gravitasi Newton. Nah, bunyi hukum gravitasi Newton dari kesimpulan Newton sendiri adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Artinya, semakin besar massa masing-masing benda, itu akan membuat gaya gravitasi semakin besar pula. Dan sebaliknya, semakin jauh jarak antara kedua benda, itu akan membuat besar nilai gaya gravitasi semakin kecil. Kemudian kita akan mengetikkan skrip yang ada sesuai pada modul 2 ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, ini sengaja saya buat cepat skripnya, mengikuti semua skrip yang ada pada modul. Jangan sampai salah, jangan sampai ada yang terselip huruf 1 karena nanti dia akan error. Nah, diketahui kalau pada modul itu kan massa satunya itu 2,5, maka nanti kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB-nya itu 2,5. Massa 2 diketahui 1093 dan distance-nya itu 1.0 E-5. Nah, untuk gravitasi itu kan 6 kali 67 kali 10 pangkat min 11 karena itu konstan atau ketetapan dengan satuannya Newton meter pangkat 2 dibagi per kilogram pangkat 2. Nah, itu nanti diketahui bahwa hasil akhir itu adalah 1.8226 Newton. Selanjutnya yaitu tentang hukum kuadrat terbalik. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau inverse square law menyatakan bahwa besarnya intensitas atau kekuatan fisika itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya.
Hukum kuadrat terbalik umumnya berlaku ketika suatu gaya, energi, atau kuantitas kekal lainnya dipancarkan secara radial dari sumbernya. Nah, karena luas permukaan sebuah bola sebanding dengan kuadrat jari-jari, maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, semakin menyebar pula dalam sebuah daerah yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumber. Intensitas cahaya atau gelombang linear lain yang memancar dari titik sumber berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Jadi, objek atau ukuran yang sama itu 2 kali lebih jauh, hanya menerima seperempat dari energi itu dalam jangka waktu yang sama. Nah, lebih umum radiasinya yaitu intensitas, itu artinya energi persatuan luas dari sebuah bola wavefront berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik sumber. Artinya dengan asumsi tidak ada kerugian yang disebabkan oleh penyerapan atau hamburan hubungan intensitas dengan jarak dari sumber. Nah, dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan luas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Dapat diketahui dengan saya itu sama dengan intensitas radiasi dan R itu adalah jarak dari sumber. Nah, kita ambil contoh misalkan ada daya total yang diradiasikan dari sumber titik itu adalah dilambangkan dengan huruf P pada jarak yang jauh dari sumber. Nah, daya ini itu akan didistribusikan pada luasan permukaan berjari-jari R, yaitu jarak dari sumber, sehingga intensitas cahaya yang dipancarkan pada jarak dari sumber radiasi adalah I sama dengan P per 4pi R kuadrat, di mana I saya atau D itu artinya intensitas W dengan satuan meter, dan P itulah daya yang dipancarkan dilambangkan huruf P, dan R besar itu adalah jarak dari sumber, satunya adalah M. Selanjutnya kita buktikan dalam aplikasi MATLAB, dan ini sudah saya tulis skripnya ya, dan ada grafiknya sesuai dengan modul yang ada di modul 2 MATLAB. Selanjutnya itu tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini adalah gerak yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jika gaya hambatan udara diabaikan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah gaya gravitasi, yaitu gaya gerak benda. Nah, benda tersebut ini akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah yang sama dengan percepatan gravitasi. Nah, ini disebut jatuh bebas itu kenapa? Karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong sehingga kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, ini berbeda dengan gerak benda-benda di lantai. Misalnya, dimana kalau kita dimana kalau benda itu harus didorong agar mulai bergerak. Nah, pada gerak jatuh bebas ini, benda tidak didorong agar ia jatuh ke bawah, tetapi benda mulai bergerak itu jatuh dengan sendirinya tanpa harus didorong. Jadi, benda hanya dilepaskan dan selanjutnya benda akan jatuh ke bawah. Salah satu ilmuwan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa pada gerak ke bawah, sebuah benda yang memiliki berat lebih besar itu akan dipercepat sebanding dengan beratnya. Nah, pernyataan ini tampaknya cukup masuk akal ya, dimana apabila kita lihat selembar kertas dan sebuah kerikil dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan, maka didapatkan bahwa kerikil akan lebih cepat sampai di tanah daripada kertas. Nah, oleh karena itu, pendapat Aristoteles tersebut bertahan cukup lama, sampai beberapa abad. Baru pada zaman Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642, pendapat Aristoteles tersebut dipermasalahkan. Galileo menyatakan bahwa jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi, setiap benda yang jatuh ke bawah itu akan mengalami percepatan yang sama besar. Sehingga jika kedua benda berbeda dijatuhkan secara bersamaan, keduanya akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa lihat pada gambar pengertian dari gerak jatuh bebas ini bisa di pengertian yang lain, yaitu gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya-gaya lain. Gaya gerak jatuh bebas ini termasuk GLBB, dipercepat dengan kecepatan awal FO sama dengan 0 dan percepatan sebesar percepatan gravitasi atau G. Nah, aplikasi nyata dari gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan A positif dalam kurung gerak lurus dipercepat dengan percepatan A tetap. Nah, ini adalah suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian H atau meter satuannya dengan kecepatan awal 0 atau tanpa kecepatan awal. Nah, percepatan yang dialami oleh benda tersebut ini adalah percepatan gravitasi buminya, yaitu G meter per sekon kuadrat. Nah, lintasan gerak benda ini berupa garis lurus.
gerak benda semacam ini yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Gambarnya bisa dilihat. Nah, suatu benda jika dilepaskan dari ketinggian h meter di atas permukaan tanah tanpa kecepatan awal, maka kecepatan pada saat t itu dapat dihitung dari persamaan berikut, yaitu ft sama dengan f0 ditambah at. Nah, karena f0 itu kan sama dengan 0 ya, dan percepatan gravitasi a-nya sama dengan g, maka kecepatan benda pada saat t itu adalah ft sama dengan 0 ditambah gt sama dengan gt, di mana ft itu adalah kecepatan pada waktu t, satuannya meter per sekon. Nah, f0 ini adalah kecepatan awal, yaitu t sama dengan 0, satuannya itu meter per sekon. Nah, G itu percepatan gravitasi bumi. Ya, kita tahu bahwa satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Dan T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, jadi kita bisa temukan bahwa ketinggian yang dicapai oleh benda H adalah analog dengan persamaan ST adalah H dan F0 adalah sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu bahwa H sama dengan 0 ditambah setengah G dikali T pangkat 2 sama dengan setengah G dikali T pangkat 2. Nah, waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah dari ketinggian H itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan T sama dengan akar dari 2 dikali H per G. Nah, untuk kecepatan benda pada saat T itu dapat diperoleh dengan memasukkan persamaan T itu ke dalam persamaan berikut, yaitu Ft sama dengan G, T sama dengan G akar 2H dibagi G. Nah, sama dengan itu diperoleh akar 2GH dengan ketentuan bahwa Ft itu adalah kecepatan pada waktu T dalam kurung meter per sekon. Nah, untuk G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk H itu ketinggian benda, satuannya adalah meter. Selanjutnya kita buktikan ke dalam aplikasi MATLAB sama menulis skrip yang ada di modul 2. Yang pertama yaitu tentang input variabel, kemudian T final sama dengan final time in second. Nah, itu kemudian ada output variable, dan T itu diketahui sama dengan array of times at which speed is computed in second. Nah, F sama dengan V, rho sama dengan of speed meter per second. Nah, G-nya itu diketahui 9,81. Nah, T final sama dengan input ditulis di skripnya enter final time in second. Nah, itu kemudian diketahui dt sama dengan t final dibagi 15. Untuk t-nya 0, dt t final. Pokoknya sesuai dengan modul yang ada di MATLAB 2. Nah, setelah itu t-nya itu kan sudah, f-nya itu diketahui g dikali t plot. Jika semua skrip sudah ditulis, maka nanti akan muncul sebuah grafik. Ya, ini adalah grafik dari gerak jatuh bebas yang kita iniin di MATLAB. Itulah tadi penjelasan mengenai materi dan praktikum tentang gravitasi antara dua massa, hukum kuadrat terbalik, dan gerak jatuh bebas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.